Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan untuk anak-anak saya kelas 7. Baik anak-anak sekalian, perkenalkan nama Pak Guru Pak Deliansah, biasa disapa Pak Deli. Pak Deli mengajar IPS untuk kelas 7, 8, dan 9 ya. Jadi anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Pak Guru harap anak sekalian baik-baik saja. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga musibah yang menimpa kita ini, yaitu virus corona, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak sekalian. Jadi materi IPS untuk semester 1 yaitu ada 2 bab yang kita pelajari. Yang pertama bab 1 yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Jadi di bab 1 ini kita akan belajar 3 subbab. Yang pertama yaitu tentang konsep ruang. Yang kedua adalah unsur-unsur komponen peta. Kemudian yang ketiga adalah flora dan fauna. Untuk bab 2-nya yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Jadi di bab 2-nya kita belajar ada 2. Yang pertama adalah interaksi sosial, kemudian yang kedua adalah lembaga sosial. Baik anak-anakku sekalian, kita fokus pada bab 1 yaitu tentang yang pertama yaitu tentang konsep ruang. Ada yang tahu apa itu konsep ruang? Baik, kita mulai dari bab 1 ya, yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Yang pertama yang anak-anak yang harus dipenuhi atau indikator belajar kita yaitu siswa dapat mengetahui pengertian konsep ruang. Kemudian yang kedua yaitu siswa dapat mengetahui apa itu interaksi sosial. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengetahui interaksi antar ruang. Kemudian yang keempat yaitu siswa dapat mengetahui contoh interaksi yang terjadi antar wilayah. Mengapa interaksi itu dilakukan? Kemudian yang kelima yaitu menjelaskan ketergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi sosial. Baik, kita akan masuk ke poin selanjutnya. Jadi pertanyaan Pak Guru tadi, apakah ada yang tahu apa itu ruang? Ya, jadi di bawahnya ada penjelasan anak-anak sekalian. Jadi pengertian ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tapi ruang itu dibagi menjadi 2. Yaitu ruang yang bisa berbentuk perairan, yaitu laut, sungai, dan danau. Ruang juga bisa berbentuk daratan, benar, yaitu gunung, hutan, dan gurun. Ya. Poin selanjutnya yaitu pengertian interaksi antar ruang. Jadi interaksi antar ruang itu kita harus mengetahui interaksi itu apa. Jadi interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Interaksi kontak langsung dan tidak langsung itu apa sih Pak? Nah, ada penjelasannya di bawah. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seorang datang ke tempat tujuan. Kemudian kalau interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan televisi, dan lain sebagainya.
Ingat ya, interaksi artinya kita saling menukar suatu barang ataupun pikiran. Tadi misalnya tadi yang Pak Guru contohkan adalah kita berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kemudian ada juga yang berupa barang, memindahkan barang dari tempat yang satu tempat yang lain. Kenapa itu perlu dilakukan? Karena kita ini saling membutuhkan di dunia ini. Tidak ada tempat di dunia ini tidak membutuhkan satu sama lain ya. Jadi interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, perdagangan internasional, dan lain sebagainya. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Ya, interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi. Jadi ada dua bentuk interaksi ya. Kalau orang berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain itu disebut mobilitas penduduk. Kalau interaksi melalui perpindahan gagasan seperti membaca berita, kemudian menonton televisi, itu artinya informasi melalui komunikasi ya. Baik, selanjutnya interaksi antar ruang. Nah, apalagi nih interaksi antar ruang nih. Jadi manusia tinggal pada suatu ruang tertentu di mana di atas permukaan bumi. Masing-masing ruang memiliki karakter sendiri yang beda dengan tempat lainnya. Misalnya ada yang tinggal di gunung, ada yang tinggal di perairan atau dekat pantai. Jadi dua-duanya ini saling membutuhkan, maka mereka akan saling menukar barang yang mereka punya untuk menjadikan sebuah makanan yang lezat ya. Masing-masing tempat memiliki kondisi dan kondisi masing-masing. Tidak ada suatu ruang pun yang mampu menyediakan segala kebutuhan. Nah, seperti yang Pak Guru contohkan tadi, ada yang tinggal di pegunungan. Nah, di pegunungan kan tidak mungkin kita mendapatkan ikan. Jadi kita harus tukar barang pegunungannya, yaitu berupa sayuran itu dengan orang yang tinggal di pesisir pantai ya, yaitu mendapatkan ikan. Begitupun juga pesisir pantai harus menukar barang yang ada di pegunungan untuk mendapatkan sayuran. Karena itu terjadilah saling tukar komoditas antar tempat satu dengan yang lainnya. Interaksi tersebut tidak hanya berupa komoditas, tapi juga interaksi sosial, budaya, politik, dan lainnya. Kalau yang Pak Guru contohkan tadi adalah interaksi berupa komoditas ya. Baik, syarat interaksi itu apa saja sih antar ruang? Jadi yang pertama adalah saling melengkapi. Nah, tidak ada satu tempat pun yang lengkap penyediaannya. Misalnya ini, kenapa perlu interaksi ini? Kenapa? Tadi Pak Guru jelaskan, yaitu daerah pegunungan dengan daerah perairan itu saling melengkapi. Kemudian kesempatan antara. Apa sih kesempatan antara ini? Merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Nah, ada dua yang misalnya contoh yang Pak Guru berikan ini ya. Ada yang tinggal di pegunungan, kemudian ada yang tinggal di perairan. Contohnya si A, kemudian B dan C. Ada dua yang tinggal di perairan, namun ada yang lebih dekat di perairan. Misalnya di B itu dekat dengan perairan tentu. Nah, disitulah yang paling banyak berinteraksi dibandingkan C yang jaraknya sangat jauh. Itu yang dimaksud dengan kesempatan antara. Kemudian kemudahan transfer. Nah, Pak Guru contohkan lagi ini kemudahan transfer walaupun jaraknya jauh, misalnya sarana dan prasarananya bagus, jalannya bagus, sehingga dibandingkan dengan yang B tadi itu tidak ada jalannya rusak. Tentu interaksi yang paling banyak dilakukan adalah antara A dan
C. Daerah A dan C ya. Itu maksudnya antar kemudahan transfer. Baik Pak Guru beri contoh, perhatikan gambar A dan B. Gambar A itu yaitu pegunungan yang menghasilkan sayur-sayuran ya, ataupun berupa beras ya. Kemudian daerah B itu pesisir yang menghasilkan garam dan ikan. Ini dua daerah ini saling membutuhkan saling membutuhkan. Ini adalah contoh interaksi antar ruang ya, antar ruang wilayah. Beda lagi nanti wilayah yang berada di luar dari daerah Indonesia. Misalnya kita interaksinya dengan negara-negara lainnya. Kita menghasilkan batu bara. Nah butuh kerjasama antara negara satu dengan negara yang lain. Negara Indonesia dengan negara yang lain bekerja sama untuk saling menukar barang dan jasa yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik penghuni ruang dalam rangka memenuhi kebutuhan karena perbedaan potensi ruang. Jadi itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Nanti ada tugas yang harus abang-abang kerjakan ya. Demikian kita tutup pertemuannya dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.